kalian mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Oke, langsung aja. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang agama dan perubahan masyarakat. Nah, di sini kami ada 6 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Amelia. Yang kedua ada Andri Ramadan. Yang ketiga ada Anissa Indah Sabila. Yang selanjutnya yaitu ada Irfan Muhammad Lukman. Yang selanjutnya ada Jessica Anissa. Terus ada juga Lina Erlina dan Sinta Rahmawati. Oke, yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Andri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Nah, menurut saya adalah perubahan sosial sebagai perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Nah, yang saya baca yang di makalah kelompok 2 ini ada 6 ilmuwan yang mendefinisikan atau pengertian perubahan sosial, dan saya singkat tentang perubahan sosial dalam 6 ilmuwan ini, yaitu perubahan ide dan nilai secara singkat akan menyebabkan perubahan dalam hubungan sosial, dan sebaliknya perubahan pola hubungan sosial akan menyebabkan perubahan nilai dan norma. Secara teori tersebut mungkin dalam faktor internal dan eksternal akan disampaikan oleh Anissa. Mungkin dari saya cuman definisi atau pengertian saja perubahan sosial. Maka selanjutnya. Ya, selanjutnya ada faktor yang pertama, faktor internal, yaitu perubahan kedudukan. Perubahan kedudukan ini berkaitan dengan pertambahan penduduk. Nah, perubahan penduduk yang dapat kita pelajari lebih lanjut berkaitan dengan pertambahan penduduk, tapi sebenarnya faktor penduduk ini lebih dari sekadar perubahan atau pertambahan jumlah penduduk. Nah, jadi perubahan penduduk ini dapat dikaitkan dengan perubahan komposisi penduduk, persebaran penduduk, termasuk perubahan jumlah yang kesemuanya dapat mempengaruhi budaya. Yang selanjutnya ada penemuan. Sebuah penemuan yang dapat menjadi sumber perubahan sosial. Suka atau tidak suka, kita harus memahami sebuah konsep penting, yaitu inovasi. Proses sosial dan budaya penting yang berlangsung dalam waktu singkat adalah inovasi. Yang ketiga ada konflik masyarakat. Konflik masyarakat ini proses yang alami dan berkelanjutan, namun kita tidak dapat berasumsi bahwa setiap perubahan sosial yang terjadi selalu didahului oleh konflik. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor pendukung. Faktor pendukung ini yaitu penggerak perubahan sosial yang merupakan faktor yang dapat mempercepat terjadinya perubahan atau bahkan cepat diterima oleh suatu masyarakat. Yang kedua yaitu faktor penghambat. Faktor penghambat ini adalah faktor yang cenderung menghambat terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat atau memperlambat proses penerimaan sosial terhadap suatu perubahan yang dapat digolongkan sebagai faktor penghambat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Irfan. Ya, baik. Untuk selanjutnya yaitu fungsi agama bagi sosial. Faktor secara empiris masyarakat. Lalu yang kedua
Ya, baik. Yang selanjutnya yaitu fungsi agama dalam kehidupan masyarakat. Faktor secara empiris. Yang pertama itu faktor mengintegrasikan masyarakat. Lalu yang kedua, faktor yang mendisintegrasikan masyarakat. Dan yang ketiga, faktor yang bisa melestarikan nilai-nilai sosial. Lalu yang keempat, faktor yang bisa memainkan peran yang bersifat kreatif, inovatif, dan evolusioner. Ya, baik. Depan udah pemaparannya. Selanjutnya, Irfan udah pemaparannya. slide selanjutnya, silakan. Oke, selanjutnya fungsi agama dalam masyarakat lain. Fungsi agama dalam masyarakat lain. Pan bagian 2 kan? Oke, selanjutnya fungsi agama dalam masyarakat lain. Yang pertama sebagai fungsi edukatif, yang memberikan ajaran yang harus dipatuhi. Nah, yang kedua ada fungsi penyelamat. Nah, itu meliputi dua alam, yaitu dunia dan akhirat. Selanjutnya, sebagai perdamaian, dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntunan agama. Yang keempat, fungsi sebagai sosial kontrol. Ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai norma, sehingga dalam hal ini dapat fungsi sebagai pengawas sosial secara individu maupun kelompok. Yang kelima, fungsi selanjutnya, yang kelima, fungsi solidaritas, yaitu ada iman dan kepercayaan. Selanjutnya ada fungsi transformatif yang menjadikan kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Yang ketujuh, fungsi kreatif, mendorong dan mengajak penganutnya untuk bekerja produktif, bukan saja untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang terakhir, fungsi sublimatif, mengkuduskan segala usaha manusia, bukan saja yang bersifat agama, melainkan juga bersifat tentang dunia. Oke, selanjutnya prinsip pokok perspektif akan disampaikan oleh Lina. Oke, selanjutnya peran agama dalam perubahan sosial. Menurut pendapat Hedro Puspito, agama adalah suatu jenis sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berproses pada kekuatan-kekuatan non-empiris. Dalam kasus sosiologi, pengertian agama ada 3 macam, yaitu 1. Kepercayaan pada hal-hal yang spiritual, 2. Perangkat kepercayaan dan praktek-praktek spiritual, 3. Ideologi mengenai hal-hal yang bersifat supranatural. Secara garis besar, ruang lingkup agama mencakup yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhannya, yang kedua, hubungan manusia dengan manusia, dan yang ketiga, hubungan manusia dengan makhluk lainnya atau lingkungannya. Dalam hal fungsi, masyarakat dan agama itu berperan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat yang tidak dapat dipecahkan secara empiris oleh individu-individu dalam masyarakat. Agama memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan masyarakat karena agama memberikan sebuah sistem nilai yang memiliki derivasi pada norma-norma masyarakat. Dalam memandang nilai dapat dilihat dari 2 sudut pandang. Pertama, nilai agama dilihat dari sudut intelektual yang menjadikan nilai agama sebagai norma atau prinsip. Yang kedua, nilai agama dirasakan di sudut pandang emosional
yang menyebabkan adanya sebuah dorongan rasa dalam diri yang disebut mitisme. Proses interaksi sosial masyarakat antar individu dengan kelompok begitu juga sebaliknya. Dalam kenyataan memang tidak semua dapat menaati norma sosial masyarakat. Bagi mereka yang tidak bisa menaati norma dikatakan sebagai pelanggar norma atau orang yang menyimpang. Selanjutnya, dibacakan oleh Sinta. Baik, sekarang yang terakhir adalah kesimpulan dari materi ini. Jadi, agama dalam kehidupan sangatlah diperlukan dalam kondisi masyarakat yang terus mengalami perubahan sosial, baik perubahan secara cepat maupun perubahan secara lambat. Masyarakat yang bersifat dinamis tidak bisa menolak yang namanya perubahan. Bahkan di satu sisi, masyarakat itu juga membutuhkan perubahan sosial. Namun dalam hal ini tentu harus ada peran yang mengimbangi atau menjadi pedoman masyarakat dalam menyikapi perubahan sosial yang terjadi. Salah satu bagian dari perubahan sosial adalah terjadinya lapisan sosial dalam masyarakat yang juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Nah, jadi agar dampak negatif dari perubahan sosial dan pelapisan sosial dalam masyarakat yang terjadi bisa diminimalisir, bahkan diarahkan ke hal-hal yang positif, jadi peran agama ini sangat dipentingkan. Karena suatu masyarakat itu pasti akan mengalami perubahan, terutama perubahan sosial. Jadi untuk mengarahkan atau meminimalisir hal-hal negatif, maka dibutuhkan peran agama. Peran agama Islam sangat sentral dalam menghadapi fenomena kehidupan manusia yang terus mengalami perubahan sosial yang semakin cepat, ditandai dengan kemajuan yang terjadi di berbagai bidang yang pada tahap selanjutnya memaksa masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan segala bentuk perubahan yang terjadi. Kalau yang kita alami sekarang, perubahan teknologi, sosial media, pemberitaan itu sangat cepat tersalurkan. Ibarat satu negara tidak akan bisa melangkah lebih jauh jika tidak ada rambu-rambu yang dijadikan sebagai dasar dan pedoman kemana arah perjalanan negara atau perjalanan masyarakat itu akan bersangkutan. Jadi, kesimpulannya, peran agama sangat penting untuk meminimalisir atau mengarahkan suatu masyarakat, suatu perubahan yang negatif ke arah yang positif. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, alhamdulillah materi demi materi sudah tersampaikan dari kelompok 2. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memaparkan materinya tentang agama dan perubahan masyarakat. Jadi agama itu sangat berperan penting dalam perubahan masyarakat gitu ya, supaya menuju ke arah jalan yang lebih positif lagi. Oke, mungkin sekian pemaparan dari kelompok 2. Semoga bermanfaat dan bisa mengambil ibrahnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.